Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nutu an tilkumul jannatu uristum wa ma kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim. Para saudara jamaah sekalian, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah bahwasanya kita telah melaksanakan ibadah puasa selama 17 hari dalam keadaan sehat, aman, selamat, lancar dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apabila kita mengerjakan ibadah puasa Ramadan ini lillah karena Allah, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba, mengharap rahmat Allah dan takut terhadap adab Allah, maka secara dalil Allah memberikan pahala kepada kita dan menghapus semua dosa-dosa yang telah lewat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan karena iman dan karena mencari pahala, maka Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Olehnya itu kita patut syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi khotaman nabi, sebagai uswatun hasanah yang memberikan contoh suri tauladan, mengajak pada semua kita dengan sopan santun, memberikan bimbingan untuk mengajak pada kebenaran, meninggalkan pada kesesatan. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah harus bertanggung jawab terhadap keimanannya, berusaha menanamkan di dalam hati kita, diucapkan dengan lisan kita dan diamalkan dengan anggota badan kita. Hal ini dijelaskan di dalam riwayat Ibnu Majah an Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW bersabda, al imanu ma'rifatun bil qalbi. Iman itu ma'rifah bil qalbi, dalam hati, mengerti dengan hati, memahami dengan hati, mengerti, mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa. Jannatu haqqun wan naru haqqun wa liqa'ika haqqun. Surganya Allah hak, nerakanya Allah hak, dan berjumpa kelak di hari kiamat adalah hak. Ini iman dengan hati, meyakini dengan sepenuh hati. Wa amalun bil arkan, dan diamalkan dengan anggota badan. Seperti kita berpuasa, melaksanakan sholat adalah diamalkan dengan anggota badan. Wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan. Ucapan lisan ini pertama kali ketika kita berada di dalam rahim ibu. Ketika berumur 120 hari, Allah mengadakan perjanjian pada kita. Isi perjanjiannya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kalau janin tersebut menjawab qalu bala sayyidina, ya kami menyaksikan, maka dihidupkan oleh Allah karena sanggup untuk memikul amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua.
Kalau tidak menjawab maka dimatikan oleh Allah. Nah, kita yang hidup pada saat ini adalah orang yang menjawab, berarti sanggup melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Yang kedua, setelah kita lahir, yaitu dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka sah iman kita, sah Islam kita. Ini janji kita, ikrar kita kepada Allah. Dan yang ketiga, ikrar kita adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini 17 kali sehari semalam kita ikrarkan. Hanya kepada Engkau Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka iman yang telah diberikan oleh Allah kepada kita ini harus dijaga, karena nilainya lebih baik dari apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Hal ini dijelaskan di dalam surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajma'un. Qul, katakanlah Muhammad, dengan fadl Allah dan rahmat Allah, maka hendaklah kalian selalu bergembira. Allah memerintahkan pada kita sebagai orang iman ini harus selalu bergembira, tidak boleh bersedih. Umpamanya kita hidup di dunia miskin, paling miskin selama 60 tahun. Tapi kalau ibadahnya bagus, nanti akan senang bergembira selama-lamanya di dalam surga. Dilarang. Di dalam surat Ali Imran dijelaskan wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu bersedih, sebenarnya kamu adalah orang-orang yang mulia apabila kalian adalah orang-orang yang beriman. Karena huwa khairu mimma yajma'un. Fadl Allah, rahmat Allah, iman, Islam yang telah diberikan oleh Allah ini lebih baik dari apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Ini anugerah, harus kita jaga. Dipertegas lagi di dalam riwayat Bukhari, An Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bariza yaumal linnasi fatau rajulun faqala mal iman qala an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu yaumal bil ba's. Qala mal islam qala al-islamu an ta'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa iqamus salat wa atuz zakah wa siyam ramadan wal hajja anil baiti man istata'a sabila. Qala mal ihsan qala al ihsanu an ta'budullah kana qatarahu wa illam tarahu fa innahu yaraka. Pada suatu saat Rasulullah menghadap kepada manusia. Tiba-tiba fa'atahu rajulun, maka datanglah seorang laki-laki. Di dalam Fathul Bari Syarah Bukhari dijelaskan ai rajulun ai Jibrilun yu'allimukum ala dinikum. Jibril datang untuk mengajarkan agama terhadap kamu sekalian. Dia bertanya, mal iman, wahai Muhammad, apa yang dikatakan iman itu? Maka Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'minu billah wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu yaumal bil ba's. Jadi yang dikatakan iman itu adalah beriman kepada Allah, yakin dengan sepenuh hati kepada Allah, iman pada malaikat-malaikat Allah, percaya pada kitab-kitabnya Allah, dan percaya pada rasul-rasul Allah, dan percaya pada kebangkitan hari kiamat. Shadaqatah, benar engkau. Mal Islam, apa yang dikatakan Islam? Maka Rasulullah menjawab, al Islamu anta budullah wa la tusyriku bi syai'a. Yang dikatakan Islam itu adalah beribadah kepada Allah, jangan sekutukan Allah sedikit pun. Jadi kita beribadah kepada Allah ini harus betul-betul mukhlis, memurnikan agamanya Allah, tidak boleh dicampuri dengan bid'ah, syirik, khurafat dan tahyul. Betul-betul murni lillah karena Allah dalam beribadah kepada Allah. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Karena as-salatu imaduddin,
man hafidah faqad hafidha dina wa man dayya fa walima siwadiya. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menjaga pada salatnya maka menjaga pada agamanya. Maka barang siapa yang menyia-nyiakan pada salatnya maka selain dari salat akan tersia-siakan. Kemudian wasoma Ramadan, dan berpuasa di dalam bulan Ramadan. Berpuasa dalam bulan Ramadan ini merupakan perintah langsung dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagimu sekalian berpuasa seperti puasanya orang-orang yang terdahulu. Tujuannya adalah proses semuanya menuju ke takwa. Waktu zakat dan mendatangkan zakat. Zakat ini sebagai pembersih dari harta kita, sebagai penyempurna dari puasa kita. Dijelaskan di dalam Sahih Bukhari, farada Rasulullah SAW zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min sa'irin alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa wal kabir was sogir minal muslimin wa amara biha an tuaddi qabla ila khurujis sholat wa man addaha ba'da sholat fahiya shadaqatun minas shadaqah. Jadi zakat, Rasulullah mewajibkan zakat fitri itu 1 sok dari kurma, 1 sok dari gandum, bahan makanan pokok. Jadi kalau zakat fitri ini tidak bisa dijadikan pembangunan masjid atau dijadikan untuk jadi beasiswa. Bahkan kalau umpamanya dia titip uang, maka amil nanti harus mewujudkan zakat fitri dan dibagikan sebelum sholat. Jadi umpamanya ada yang zakat fitri, maka langsung bilang sama amil, ikrarkan Pak Amil, tolong uang saya ini diberikan beras untuk zakat saya. Baru amil mendoakan. Karena di dalam surat At-Taubah itu inna sholataka sakanul lakum, sesungguhnya doamu adalah menjadikan ketenangan. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal adalah uang. Kalau kita punya emas 85 gram, maka keluar 2,5 gram. Umpamanya sekarang 1 juta, berarti 80 juta. Umpamanya kita juga punya uang 80 juta di bank, sudah berjalan 1 tahun, haul 1 tahun, maka terkena 2,5%. Umpamanya baru 1 hari kita punya uang 80 juta, tidak kena, sampai berlaku 1 tahun. Emas kalau disimpan itu terkena. Tapi kalau tidak. Umpamanya punya perhiasan 1 kilo, tapi dipakai terus, kemana-mana dipakai, tidur dipakai, itu tidak kena zakat karena dipakai, bukan disimpan. Tapi kalau disimpan, walaupun emas perhiasan, itu terkena juga zakat, kena 2,5% apabila sudah mencapai nisabnya dan haul 1 tahun. Umpamanya ibu sekarang baru kemarin beli emas 100 gram, itu tidak kena karena belum 1 tahun. Itu jadi hitungannya 1 tahun. Itu kalau zakat mal ini bisa untuk karena diberikan uangnya. Tapi kalau zakat fitri harus bahan makanan pokok, karena fitri ini adalah hari makan. Idul Fitri hari makan, bukan hari suci. Fitrah baru suci. Padahal di sini zakatul fitri. Fitri itu makan, untuk memberi makan. Hal ini dijelaskan dalam sirah fikih. Masriful zakati kamasrifil zakatil ammah, ghairu anna lil fuqara wal masakin aula biha mim baqiyas sihami liqaulihi sallallahu alaihi wasallam aknuhum anis suali fi hadal yaum.
Zakat fitri itu sama hitungannya dengan zakat umumnya. Namun di sini yang lebih berhak adalah orang fakir dan orang miskin. Bagiannya lebih diutamakan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Aknuhum anis su'ali fi hadal yaum." Cukupilah mereka dari minta-minta pada hari raya Idul Fitri ini. Tujuannya supaya orang-orang miskin itu tidak minta-minta, maka diberi zakat fitrah. Ini yang perlu kita pahami agar kita sebagai orang iman ini bisa sewaktu-waktu kita meninggalkan dunia ini bisa menjadi husnul khotimah. Bahkan dijelaskan, barang siapa yang berpuasa kemudian tidak mendatangkan zakatnya, maka pahala puasanya yu'allaqu minas sama, digantung oleh Allah di atas langit sampai dia mengeluarkan zakatnya. Maka dari itu, agar kesempurnaan puasa kita ini, mulai saat ini kita persiapkan zakat kita, kumpulkan zakat kita, baru dikumpulkan kepada amilnya. Karena sudah dibentuk amil. Tujuannya amil itu ya seperti itu. Jadi amil itu 20% dari pembagian tersebut. 80% dibagi habis. Umpamanya amilnya 10, hanya dapat 20 sok, berarti 2 sok masing-masing pembagiannya. Nah itu surganya di situ, harus diterima. Kalau ditunjuk jadi amil, ya harus mau, harus diterima. Tapi tidak boleh minta menjadi amil. Nah ini, maka dari itu mari kita sebagai orang iman, kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga dari waktu ke waktu keimanan kita semakin meningkat, yang pada akhirnya Allah semakin cinta pada kita. Kalau Allah cinta pada kita, yuhibbukum wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila Allah telah cinta pada kamu sekalian, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu sekalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Insya Allah kita mati sewaktu-waktu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah. Umpamanya ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.